Bangsa Indonesia telah lama menjadi bangsa yang berjunjung tinggi kebinekaan, baik itu perbedaan suku, ras, maupun agama. Oleh karena itu, kita mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tetapi sangat disayangkan, persatuan dalam kebinekaan yang sudah berjalan baik dan yang sudah menjadi satu kekuatan yang membuat negara Indonesia dikagumi oleh banyak negara lain, sekarang sudah mengalami kemerosotan. Khususnya dalam hal kerukunan beragama, topik mengenai konflik agama banyak tersiar dalam berita-berita di masa sekarang ini. Kalau mau diberi penilaian antara 10 sampai 100, kerukunan antar agama di Indonesia menurut saya sudah merosot ke angka sekitar 50. Sebagai seorang pemeluk agama Kristen, saya dapat melihat kerukunan agama Kristen dengan agama lain makin merosot. Misalnya seperti pernah terjadi kebaktian Natal gereja yang dilakukan di salah satu kota besar di Indonesia. Didemo dan diserbu oleh pemeluk salah satu agama, sehingga mengakibatkan dibatalkannya kebaktian tersebut. Mereka memberi alasan bahwasannya izin masih belum diberikan. Tetapi ketika akhirnya gereja saya mengeluarkan pernyataan dan memberikan bukti bahwa semua izin sudah diurus, pemerintah daerah meminta maaf. Saya percaya mereka yang menentang agama Kristen dan menyebabkan buruknya kerukunan agama ini adalah sekelompok kecil dan tidak mewakili agamanya. Tetapi karena mereka yang telah berani bertindak anarkis dan diikuti lagi dengan ketidakpedulian pemerintah, atau mungkin juga karena keengganan pemerintah untuk mengambil keputusan tegas dalam hal-hal seperti itu. Karena melibatkan agama mayoritas, kelompok kecil ini makin berani sehingga mengakibatkan tambah buruknya masalah kerukunan beragama di Indonesia. Oleh karena itu, saya menilai pentingnya ketegasan dan keadilan pemerintah dalam hal sensitif ini. Pemerintah harus berani mengambil keputusan yang adil, melindungi yang benar, dan menghukum yang salah. Di Indonesia telah lama hidup dengan berbagai kebudayaan, suku, agama, dan ras. Jadi, khususnya pada agama Konghucu, pada zaman Soekarno telah diakui keberadaannya. Namun, pada zaman Orde Baru, agama Konghucu dan kegiatan keagamaan lainnya beserta ibadah tidak dibenarkan dan dibatasi, yang akhirnya juga dilarang. Setelah pada zaman Gus Dur, kembali lagi agama Konghucu diperbolehkan lagi dan diakui oleh negara. Pada tahun 2002, perayaan Tahun Baru Konghucu atau yang lebih dikenal dengan Imlek baru ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional oleh kepemimpinan Presiden Megawati. Sejak itu, Konghucu menjadi berkembang dengan lebih baik dan berkembang lebih pesat. Dan dimanapun, dengan agama lain juga, agama Konghucu dapat terjaga dengan baik dan dapat saling rukun dengan agama lain. Menurut penilaian saya, skala untuk kerukunan beragama dengan khususnya agama kita dengan agama Konghucu dengan agama lain di Indonesia, saya dapat memberi nilai 80 karena selama ini saya lihat masih terjaga kerukunan agama di lingkungan sekitar kita juga, dan belum termasuk juga di tempat yang lain. Karena saya lihat dengan adanya kegiatan-kegiatan keagamaan ataupun seperti acara-acara ada kaligrafi, barongsai, seni bangunan, banyak yang ikut merasakan dan menikmati serta ikut meramaikan suasana pada suasana yang Konghucu dengan agama lain juga ikut menikmati bersama-sama tanpa menjelek-jelekkannya. Dalam ajaran agama Kristen begitu banyak diajarkan agar kita saling mengasihi, khususnya karena Allah telah mengasihi kita terlebih dahulu. Bahkan Tuhan mengajar kita bukan hanya mengasihi teman kita saja, tetapi juga musuh kita, dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Misalnya seperti yang tertulis di Matius 5 ayat 43-44,
kamu telah mendengar firman, kasihanilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihanilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Coba kita pikirkan betapa agungnya pengajaran ini. Dari hal ini kita bisa menyimpulkan Tuhan Yesus ingin para pengikutnya, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Kristen, untuk mengasihi dan menjaga kerukunan dengan siapa saja, baik yang percaya kepada Tuhan Yesus maupun pemeluk agama lain. Kalau itu tergantung dengan kita. Sedapat mungkin kita harus menjaga kedamaian dan kerukunan. Bahkan ketika kita dianiaya, Tuhan Yesus tetap mengajar kita untuk tidak membalas, tetapi mendoakan dan mengasihi mereka. Jadi kerukunan antar umat beragama di dalam kekristenan adalah hal yang mutlak dijalankan. Kerukunan adalah dambaan dari setiap manusia. Hari ini pula menjadi salah satu tujuan dari pengajaran agama. Maka menjadi ironis jika dengan dalih kita menegakkan pengajaran agama, justru malah sebaliknya merusak kerukunan itu sendiri. Jadi dengan pelajaran agama sudah diterapkan pada anak-anak sejak usia dini, baik melalui sekolah-sekolah ataupun di tempat-tempat beribadah dan di tempat-tempat umum pada saat-saat adanya kegiatan-kegiatan keagamaan. Menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat heterogen itu tidak mudah. Toleransi yang baik itu bukan berarti menyatakan bahwa semua agama adalah sama. Toleransi beragama yang harmonis itu juga bukan berarti kita mengesampingkan kebenaran dari agama kita dan mengalah agar kita tidak menimbulkan konflik dengan agama lain. Kalau kita menganggap semua agama adalah sama demi terciptanya kehidupan beragama yang harmonis, berarti kita tidak menghargai agama kita. Kita tidak bisa melihat yang khusus dan indah dari agama kita. Dan apabila kita tidak menjalankan ajaran agama kita demi keharmonisan kehidupan agama, kita telah melanggar perintah dari agama yang kita anut. Jadi bagaimana? Ketika kita berbicara agama, kita berbicara mengenai Allah. Dan semua agama percaya bahwa Allah adalah baik dan mengajarkan kita untuk berbuat baik dan hidup damai. Ini adalah prinsip dasar yang paling penting daripada hidup beragama yang harmonis di masyarakat yang heterogen ini. Bagaimanapun perbedaan pendapat itu dari satu agama dengan agama lain, pada akhirnya kita harus berbuat baik terhadap sesama dan selalu hidup damai dan rukun. Perbedaan pandangan itu tidak boleh menjadi alasan kita untuk berseteru, melainkan perbedaan itu harus menjadi ujian bagi iman kita sendiri. Bagaimana kuatnya kepercayaan kita terhadap agama kita karena Allah ingin kita hidup damai. Dalam kehidupan yang heterogen, tentulah akan ada banyak perbedaan dan persamaan. Kesadaran akan adanya perbedaan di antara sesama manusia adalah langkah awal untuk dapat menciptakan hubungan yang harmonis. Dalam setiap hal, tentu kita memiliki perbedaan. Jadi, perbedaan tidak perlu disama-samakan. Kalau sama tidak perlu kita beda-bedakan. Intinya, tetaplah rukun di dalam persamaan dengan tidak berusaha membeda-bedakan persamaan itu, dan tetap rukun di dalam perbedaan dengan tidak menyamakan perbedaan itu. Tidak ada pemeluk agama yang menganggap agama lain lebih baik dari agama yang dia percayai. Perbedaan pendapat pasti terjadi, tetapi seperti yang disebut di atas, prinsip manusia harus selalu berbuat baik dan hidup damai dengan yang lain harus tetap dipegang. Selain itu, setiap pemeluk agama harus belajar dengan sungguh-sungguh ajaran agamanya supaya dia memiliki iman yang lebih dalam. Sehingga ketika dia mendengar adanya ucapan-ucapan yang menurut dia kurang tepat mengenai agamanya, dia tidak perlu takut dan tetap tenang serta tidak tersinggung. Kalau kita memang percaya agama kita berasal dari Allah yang benar,
Kita tidak perlu membela agama itu secara membabi buta, apalagi sampai melakukan kekerasan. Kita boleh atau wajib memberikan argumen untuk membela kepercayaan kita menurut iman yang kita percayai. Tapi ketika lawan bicara kita tidak bisa menerima, kita serahkan saja kepada Allah karena dari diri kita sendiri. Kita tetap harus menghormati mereka. Kesimpulannya, untuk menciptakan toleransi beragama yang baik, kita perlu mempelajari agama kita sebaik mungkin dan percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sungguh berkuasa penuh atas ciptaannya. Dengan begitu, kita bisa mengedepankan sikap saling menghargai dan menghormati. Kita sebagai umat beragama harus menjaga kerukunan antar sesama umat beragama. Tiap agama tentulah memiliki cara yang berbeda, namun dalam menjalankannya kita mempunyai tujuan yang sama. Jadi kita sebagai umat beragama tidaklah seharusnya membanding-bandingkan perbedaan dengan agama yang lain, sehingga bisa terjagalah kerukunan beragama tersebut dimanapun. Pemerintah adalah perpanjangan tangan Tuhan di dalam dunia ini untuk menjaga keadilan. Pemerintah diberikan berbagai hak dan kewajiban oleh Allah, dan salah satunya adalah hak untuk menghukum yang salah. Oleh karena itu, pemerintah harus memakai hak ini dalam melindungi warga negaranya, juga termasuk dalam hal menjaga kerukunan beragama. Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila, dan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 disebutkan bahwa negara menjamin hak kebebasan beragama dan beribadah bagi seluruh warga negara. Oleh sebab itu, peran pemerintah sangat penting dalam menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negara. Pemerintah yang menjamin hak kebebasan adalah pemerintah yang wajib melindungi warganya dalam menjalankan kebebasan beragama dan beribadahnya, tanpa pilih kasih atas agama mayoritas maupun minoritas. Ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap kebebasan ini, maka negara harus berani turun tangan dan bertindak tegas sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Mereka yang terbukti bersalah harus dihukum. Dengan demikian, warga negara akan melihat bahwa pemerintah negara ini bersikap berani dan adil. Tindakan yang berani dan adil ini juga menunjukkan kewibawaan pemerintah yang tidak memandang bulu dan diskriminasi, khususnya dalam memperjuangkan hak asasi manusia warga negaranya. Peran pemerintah dalam menjaga kerukunan beragama adalah sebagai fasilitator atau dalam berdialog antar umat beragama. Pemerintah setempat dapat mengadakan pertemuan atau dialog antara tokoh-tokoh agama dan pemuka agama di wilayah masing-masing dari berbagai agama yang ada. Dalam dialog itu, soal agama dapat kita saling berbagi informasi, pemikiran, pandangan sesuai dengan agama yang mereka anut. Dan setelah memahaminya, sehingga kita bisa terciptalah sebuah kerukunan beragama bagi seluruh warga negara.